Baik, kita berjumpa lagi di Podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Dan malam hari ini saya kehadiran tamu dan kami di kalangan jurnalis tidak asing lagi dengan beliau. Jadi saya perkenalkan dulu Bapak Dr. Iwan Waris MSc, pengamat kebijakan publik, akademisi Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kampus hari ini? Alhamdulillah di kampus ini berjalan dengan sangat baik. Ya. Adik-adik ini sekarang pada sebagian besar liburan. Wah ya. Ya oke. libur setelah mereka Habis berkutat ya habis semester. Hmm. Tapi sebagian kecil ada yang mengambil semester pendek. Oh ya, Iya, ada semester lagi. pendek. Iya, ada semester pendek. Ada mahasiswa yang mungkin tidak lulus atau Mau mau perbaiki, perbaiki ya. nilainya bisa diambil semester pendek. Pak Dokter, hari Ya. ini kita akan diskusi terkait dengan mungkin bisa juga dihubungkan dengan bagaimana konsentrasi Iya. politik nanti khususnya pilkada Pilkada, iya. gubernur Iya. 2024 nanti. Iya. Nah, bagaimana nanti Pak Dokter memotret ya? Iya. Karena Pak Dokter ini pasti punya riset-riset Iya. dari beberapa calon yang kita lihat sudah terang-terangan Iya. menyatakan akan maju, dan ada yang sudah dapat partai, Iya, iya. kemudian ada yang masih mencari partai. Iya. Nah, saya mau mulai Pak Dokter dengan dari beberapa calon ini ataupun ke Pasangan depan, calon, ya. pasangan calon ini ke depan, kira-kira apa yang urgent yang dibutuhkan masyarakat Sulawesi Tengah dan nanti jadi PR para kandidat ini? Sebelum sampai ke situ, Hmm. saya ingin berbincang ya soal Oke. berapa sebetulnya idealnya Hmm. pasangan calon untuk pilkada, terutama pilkada gubernur ini. Oke. Sebelum kita sampai ke situ, Iya, iya. ya. Menurut saya supaya bagus minimal 3 pasangan sebetulnya. 3 saja. Ya, Oke. kalau 2 pasangan itu, persaingannya terlalu diametral. Hmm. Pelajaran yang kita bisa petik waktu pilpres, Iya. ya, Oke. di waktu lalu ya, 2 pasang, masyarakat itu menjadi terbelah. Iya. Ya, jadi apa? Agak panas gitu. Ya, apalagi namanya perlu ada ruang-ruang untuk masyarakat lebih bisa memilih. Bagusnya 3. 3 ya. 3 Oh, pasangan. idealnya 3. Ya, 3 pasangan sehingga power itu, kekuatan itu, ya, perdebatan atau apapun namanya bisa terbagi. Oke. Sehingga tidak terkesan secara diametral terbelah 2. Oke. Sehingga ya saya berharap ya kalau sekarang ini kan yang mencuat itu 2 calon, Ya, oke. kita bisa berharap tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Tambah Karena 1 kayaknya pasangan peluangnya calon. itu masih ada. Iya, Masih ada. masih berpeluang. Oke. Kita berharap itu. Oke. Yang sekarang ini yang muncul Ahmad Ali Oke. dengan pasangannya Abdul dengan Karim ya Al-Jufri. Abdul Karim ya Al-Jufri, lalu Pak Anwar Hafid. Anwar Hafid dengan Bu Reni. Iya, oke. Nah, kita berharap Ya. Pak Rusdi Mastura, Oke. incumbent Incumbent. sekarang ini, Oke. dengan pasangannya atau mungkin berpasangan dengan calon gubernur, wakil gubernur Gubernur. Ya. yang ada sekarang ini, kita berharap juga beliau bisa, pasangan ini bisa juga maju. Dan 3-tiganya ini menurut saya hebat, putra terbaik Siap. Sulawesi Tengah. Oke. Ya, ini memang yang ditunggu, ini the dream team masing-masing Wah, ini. luar biasa. Ya, ya. Nah, kalau dari 3 ini, Iya. Pak Dokter, kan mereka sudah punya tagline ini. Tagline Nah, masing-masing. kayak Ahmad Ali itu Harapan New baru. Oh iya, harapan baru. Hope, New harapan Hope, baru. Iya. Kemudian Anwar Hafid itu dia lebih ke, saya lihat berani. Iya, iya. Berani, tapi ada beberapa diuraikan Iya, di situ, kayak kesehatan, pendidikan. Iya, iya. Nah, kalau Cudi atau Pak Petahana Rusdi Mastura itu, Iya. dia masih mungkin dengan program lamanya Iya, akan iya, dilanjutkan. iya. Tertinggal. Iya. Nah, kalau dari 3 ini, apakah di kondisi sekarang ini Iya, kita, iya. mereka membutuhkan apa Iya, yang iya. perlu para Iya. pimpinan ini nanti kalau Iya. terpilih ya? Ya, jadi begini, saya mengemukakan tadi bahwa 3 calon ini pasangan yang memang saya kira dinantikan oleh rakyat, dinantikan oleh masyarakat. 3 pasangan ini menurut saya seimbang. Oke. Tidak ada yang lebih hebat satu dari lainnya. Jadi ibaratnya main bola ini, Oke. pertandingan sepak bola. Siapa yang bikin kesalahan, nah Ah, itu nanti akan kesalahan kalah. kecil saja. Kesalahan kecil saja, keliruan kecil saja.
dalam konteks strategi ya, Ya, oke. itu bisa mengakibatkan pasangan itu kalah. Nah, kita mulai dari Ahmad Ali ya. Ya, oke. Ahmad Ali dulu. Ya, siap. Pak Ahmad Ali ini ya saya anggap anak muda ya, ya yang sedang meniti karir Ya, oke. dan menanjak. Menanjak. Ya. Oke, sampai Iya, menanjak. Ya. Luar biasa. Oke. Muncul, Oke. saya anggap sebagai the rising star ya. Wah, Iya, rising star, rising luar star, biasa. Oke, oke. Mengorbit di Jakarta. Oke, Ya. ya, oke. Jadi waketum. Ya, sebelumnya jadi bendahara ya Aha. di satu partai besar yang bernama Partai Nasdem ya. Siapa yang tidak mengakui bahwa partai ini Ya. besar? Ya. Lalu selanjutnya menjadi wakil ketua umum. Ya. Ya, dia beberapa lama menjadi anggota DPR RI. Ya. Tentu saja pengalamannya Ya. banyak. Pengalamannya luar biasa, berinteraksi dengan banyak orang, bisa membangun jejaring. Nah, itu yang penting. Dan Pak Ahmad Ali ini menurut hemat saya berhasil. Oke. Karena dia tetap bertahan di Nasdem, lalu tetap bertahan, kecuali sekarang ya, Oke. sebagai anggota DPR RI, itu menunjukkan bahwa ini bukan politisi kaleng-kaleng. Oke, oke. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Nah, beliau hadir ya, mencalonkan diri, dan saya kira banyak rakyat yang berharap pengalaman-pengalamannya itu bisa dilaksanakan, Oke, oke. bisa diimplementasikan di Sulawesi Tengah ini sebagai gubernur. Jadi kalau dia menyebut dirinya harapan baru, ya pantas lah ya. Ya, oh, ya pantas. Pantas. Oke, oke. Nah, kita beralih ke Anwar ini. sebelumnya ke wakilnya, Oh, Aka. ya Oke. Pak Abdul Aka Karim. ini ya, Abdul Karim ini saya kira putra Sulawesi Tengah juga yang bertarung di Jakarta sebelum ini ya. Iya, iya. Ya, dan sukses di Gerindra. Saya dengar kabar ya, begitu rupa anak muda, memang ini muda sekali. Mudah sekali. Muda sekali. Kita berharap duet ini memang bisa menelurkan kerja yang cepat. Anak muda biasanya kan cepat, tapi bukan berarti orang tua tidak cepat. Ya, oke. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Nah, kita berpindah ke Pak Anwar Hafid. Anwar Hafid ini Ya, oke. seorang birokrat tulen Iya, betul. sebetulnya. Iya. Seingat saya, beliau sebelum Bupati Morowali, beliau seorang, kalau tidak keliru saya, pejabat di Luwu Utara, Iya, seperti iya. itu ya. Dia dari kepala desa, Iya, iya, kemudian iya, camat, camat. Dia betul-betul menapaki ya, birokrasi. sebagai birokrat itu, memimpin birokrasi mulai dari kecil sampai menjadi kepala daerah di Morowali. 2 periode, bukan hal yang gampang. Betul, betul. Ya. Itu artinya Pak Anwar Hafid ini punya kemampuan meyakinkan rakyat dari kerja-kerja yang dia lakukan. Oke. Bukan sekedar cerita, Ya, tapi betul. dia makin meyakinkan Ya. dari kerja sehingga rakyat percaya di Morowali. Nah, lalu Pak Anwar Hafid ini selesai dari Morowali, Ya. dia merasa bahwa dia perlu mewakili rakyat di tingkat pusat. Dan itu terwujud. Ya, dia memimpin partai di, Ya. di Sulawesi Tengah ini sebagai Ya. ketua Partai Demokrat. Demokrat Oke. ya, di tingkat provinsi Sulawesi Tengah, Ya. dan dia berhasil menjadi anggota DPR RI 2 Ya. periode. Ini terpilih Ya. lagi. Ya. Tidak gampang sekarang ini, Pak. Berarti bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Makanya saya katakan yang terbaik ini. Iya, Bukan iya. kaleng-kaleng. Kader-kader hebat ya. Di Jakarta, Ya. dia sudah 1 periode di Jakarta, ini masuk periode kedua, nanti ini kalau dilantik, tentu dia sudah membangun jaringan juga, seperti halnya Ya. Pak Ahmad Ali. Betul. Iya. Sekarang ini membangun kepala daerah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan pribadi, kejujuran, keadilan, Iya. keterbukaan, Oke. tapi juga harus dengan dijaring. Jejaring. Ya. Iya, iya. Biar dana-dana itu Iya, iya, masuk bisa ke situ. datang. Dan kepercayaan dari Iya, investor mau masuk. investasi, Ya, investor. betul, betul, betul. Karena mereka investor itu melihat kalau dia masuk aman enggak Oh iya, dananya. betul, betul. Birokrasi bisa menunjang enggak Oke, cocok. untuk keuntungan lalu menciptakan simbiose yang mutualis. Ya.
Ya, yang menguntungkan win-win solution. Ya, ya, ya. Oke. Nah, saya kira Pak Anwar Hafid memiliki itu. Ya. Dibantu oleh calon wakilnya Bu Reni. Bu Reni ini Wah. sama, birokrat juga yang malang melintang. Iya. Ya, luar biasa lama. Iya. Ya, Betul. menapaki di Hmm. Kota Palu, di Iya. provinsi. Iya. Sebagai orang yang menekuni bidang kesehatan. Nah, itu Ya. urgent juga Ya. ya kesehatan. Penting mereka hafal. Ya. Iya. Tahu. Dan saya yakin Bu Reni ini bukan saja kesehatan yang beliau paham. Iya. Ya. Tapi dia juga memahami faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kesehatan. Betul. Faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kesejahteraan. Hmm. Makanya dia sebagai wakil wali kota Palu, wah, Ya. terandalkan menurut saya. Terandalkan. Iya, terandalkan Bu Reni. Nah, sehingga dua pasangan ini, Ya. saya katakan tadi, seimbang. Seimbang. Nah, berat itu. Iya, berat. Iya. Seperti kita menonton kemarin, misalnya, Spanyol dengan Inggris, ya. Iya. Dua-dua ini sudah tahu Jawa semua. Iya. Tunggu satu Ya, kesalahan kecil. ya, tapi mesti ada yang jadi umum. Nah, yang ketiga, Oke. Ya. ya, Pak Rusli Mastura, Bung Cudi ini, Iya. dengan wakilnya Pak Makmun Ali. Iya. Ya. Bung Cudi ini siapa yang tidak kenal beliau ini? Ya. Wah, Luar biasa karir politik. ya, putra Kaili ini ya, wah. Kita menikmati Kota Palu seperti Ya. ini, selain tentu pemimpin-pemimpin sebelumnya, Iya. tapi beliau yang seingat saya, yang membuka kota ini seperti ini sekarang. Iya. Lalu dilanjutkan oleh penerusnya. Hmm. Ya. Sehingga masyarakat Palu juga menantikan di Bung Cudi ini. Iya. Ya, menantikan pikiran-pikiran Pak Cudi ini. Ya, yang kadang-kadang jauh sekali, bukan kadang-kadang. Ya, kalau kita berbincang dengan beliau, Iya. ya, pikiran-pikiran pembangunan beliau itu maju. Iya. Ya. Kadang-kadang stafnya kebingungan, tidak sampai pikirannya ke sana, tapi Iya, beliau sudah memikirkan. Pak Makmun juga begitu. Ya, Bupati Banggai, Iya. ya 2 periode. Aha. Itu juga seperti halnya Pak Anwar Hafid, ya. Iya. Menjadi kepala daerah di kabupaten 2 periode bukan hal yang gampang. Iya, betul. Meyakinkan masyarakat, meyakinkan rakyat untuk terpilih 2 periode. Dan Pak Makmun ini orangnya tenang. Ya. Nah, ya betul kelihatan. Iya, dalam bersama dengan Pak Cudi ini betul-betul akur, ya. Iya. Iya. Kayaknya chemistry-nya Seperti sampai. akurnya Pak Longki Janggola dulu dengan Pak almarhum Pak Darto. Sudarto, Iya. ya. Tidak pernah kita dengar ada gesekan, ada Iya, betul. smooth. Mhm. Nah, tentu Pak Cudi ini masih banyak banyak hal Iya. yang dia mau kerjakan, Mhm. yang menurut beliau harus diselesaikan. Iya. Belum cukup Ya, di belum waktu cukup. Sehingga masyarakat menantikan itu, itu. Iya. penyelesaian. Oke. Saya kira itu yang saya bisa katakan dari 3 pasangan ini. 3 pasangan ini. Iya, iya. Nah, 3 pasangan ini kan kita harapkan seperti Pak Dokter bilang Iya. tadi, mestinya harus dapat semua perahunya. Iya. Biar jadi 3 Iya, jangan 2 iya, lah. jangan 2 lah. Nah. Kalau 2 tadi terlalu Nah, persaingannya terlalu diametral. Oke. Iya, iya. Jadi kalau dari 3 ini Pak Dokter, apa yang Pak Dokter mau titipkan untuk kondisi kita ini Iya, Sulawesi iya, Tengah? iya. Apalagi kita ini kan katanya Iya. mau jadi penyangga begitu Iya, kan? penyangga. Iya. Nah, jadi penyangga ini kan bukan sekedar jargon, Iya, iya. harus kelihatan apa yang harus Iya, dilakukan. Gitu. Iya. Itu pertanyaan mendasar. Ya. Jadi sudah menjadi takdir kita Sulawesi Tengah ini, Iya. iya, menjadi wilayah yang begitu kaya, takdir itu, Iya. begitu kaya, terutama kaya dengan tambang, Iya. iya, kaya dengan. Tetapi kalau saya secara pribadi, tambang itu dikelola, oke, dikelola. Tetapi jangan sampai tambang ini dalam konteks rakyat kebanyakan tidak dimanfaatkan oleh rakyat.
tapi Oke. dimanfaatkan oleh segelintir pihak saja. Jadi tidak dinikmati Ya, masyarakat. ya, sehingga kita lihat sekarang misalnya pertumbuhan ekonomi kita 11, 12, 13% melampaui pertumbuhan nasional. Ya. Tetapi pertumbuhan itu kalau kita lihat gini rasio ya ekonomi kita itu bergerak di antara 0,3 ya 0,35 bahkan ke 0,4 itu artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak dinikmati oleh rakyat kebanyakan tapi oleh segelintir orang saja. Dan benar tambang itu kan tidak banyak pihak ya. Betul. Ya, pengusaha. Ya. Sehingga menurut hemat saya siapapun yang menjadi kepala daerah, jadi gubernur ya, di Provinsi Sulawesi Tengah yang kaya ini, Ya. mesti memperhatikan keahlian masyarakat kita, keahlian rakyat kita, Ya, kompetensi rakyat kita. Apa itu? Rakyat kita ahli di 3 hal. Oke. Karena itu menjadi keseharian. Yang pertama di bidang agraria. Ya, oke. Ya. Perkebunan, Ya, betul. pertanian tanaman pangan, ya, padi dan lain, Ya. agraria. Yang kedua di bidang kehutanan. Ya, oke. Ya, Kita punya hutan iya, masih iya. luas, Hutan luas kita bukan mengambil kayunya, Ya, ya. tapi memang ada hasil hutan. Ya, betul. Ada rotan, ada damar, dan rakyat kita ada yang ahli di bidang itu. Bukan pergi merusak hutan, bukan. Oke, oke, oke. Ya. Yang ketiga di bidang kelautan. Wah, ini Ya, di bidang kelautan. memanfaatkan hasil laut. Bagaimana Ya. lahan-lahan kita di pinggir laut itu bisa jadi empang Empang. perikanan, Ya, oke. tambak. Ya, oke, oke. Ya. Ada empang air tawar, ada empang air payau, dan itu kalian. Bagaimana laut kita yang luas itu bisa dimanfaatkan, terumbu karang. Ya. Bagaimana laut kita, ya, pesisir pantai itu bisa diisi dengan rumput laut, Ya, oke. ya, bisa diisi dengan keramba. Wah, Luar biasa ini. iya, iya. Kalau mau diurai, saya orang sospol ini Pak. Iya, iya, iya. Nanti ada ahlinya yang bicara Iya, itu. betul, betul. Nah, kalau kita ingin memerangi kemiskinan, kenapa bukan di sektor itu kita masuk? Ya. Kalau kita mau meningkatkan pertumbuhan yang nyata, yang real, kenapa bukan sektor itu kita masuk? Ya. Sekarang ini, pemerintah mengelola itu, tapi saya melihat belum terlalu maksimal. Oke. Kita masih terlalu dinabobokkan dengan tambang. Tambang. Iya. Padahal tambang ini mungkin tidak bisa menjadi penyangga khususnya pangan dan Tidak bisa. disebutkan Pak Dokter tadi. Iya, tidak bisa. Tambang ini disebutnya enak, Oke. meningkatkan dan segala macam. Tapi perlu kita kelola tambang, saya setuju. Ya. Dikelola di tambang. Tapi mohon pemerintah kita melindungi rakyat dengan cara mengelola tambang secara berkelanjutan. Oke. Ini faktor lingkungan harus dihitung baik-baik. Ya. Masyarakat juga bisa dapat faedah Ya. dari situ. Pemerintah, provinsi terutama, harus berani berdebat Oke. dengan pemerintah pusat. Ya, ya, ya. Jika ada hal yang menyangkut itu dirasa merugikan, berdebat. Karena memang fungsi pemerintah daerah ini membela rakyat, bukan membela yang bayar, Pak. Ini yang berbahaya. Iya, bela rakyat. Itu yang dinantikan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi bukan berarti pemerintah daerah, pemerintah tidak melakukan. Oke. Tapi kita berharap lebih maksimal. Ini maksimal. Oke. Iya. Tadi Nah. Pak Dokter menyebut ada pangan, Pangan ya, ada kelautan. kelautan ya. Apa ini sudah dilakukan di waktu dekat ini? Karena Agustus ini sudah upacara di IKN ini. Mestinya kita sudah menggenjot. Nah, Anda mengingatkan IKN. Ya. Saya kira wilayah yang paling berhadapan dengan IKN ini Sulawesi Tengah, khususnya Donggala, Oke. ya, tentu berkait dengan Kota Palu, Parigi, Toli-Toli, Buol, Wah. dan tentu yang lainnya berkait ya, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah lah Pak Dodi. Saya
melihat data, Hmm. melihat berita, betapa sekarang di Balikpapan itu harga-harga sudah pada naik. Ya. Padahal IKN ini belum ditempati kan, baru menuju ditempati. Baru mau Iya. upacara. Ya. Ini artinya demand and supply di bidang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ya sayur-sayuran, ikan, daging, beras dan seterusnya. Supply-nya sudah tidak berimbang. Oke. Ya, ini artinya sebenarnya baik sekarang maupun ke depan masyarakat Sulawesi Tengah itu yang paling mungkin ya mendapatkan keuntungan dari hadirnya IKN. Nah, tapi apa yang harus dilakukan? Pemimpin harus menyiapkan masyarakat. Jadi saya berharap, saya mewakili rakyat Oke. Sulawesi Tengah, siapapun yang terpilih nanti harus menyiapkan masyarakat untuk menyandi penyangga IKN, mensuplai apa kebutuhan IKN. Ya. Kalau kita mau memerangi kemiskinan, memerangi pengangguran, saya kira itu cara yang paling cepat bisa kita lakukan. Apa yang harus dilakukan? Tidak usahlah saya mengajari. Oh, iya. Ya, dinas pertanian, Betul. dinas perkebunan, dinas peternakan, Ya. dinas kelautan, dipimpin oleh pemimpin Sulawesi Tengah, gubernur, wakilnya dan seterusnya, melakukan itu. Memberdayakan masyarakat, mengedukasi masyarakat, Ya. membantu permodalan mungkin. Ya. Ya, tadi edukasi, pengetahuan, pemahaman, melindungi Betul. hasil kerja mereka, transportasinya, Betul. infrastruktur transportasi di kita yang diperbaiki. Ya. Ya. Sehingga saya kira masyarakat bisa menanggung keuntungan di IKN. Tidak usah kita berdebat IKN itu akan menjadi proyek mangkrak, tidak usah. Tidak usah dipersoalkan itu. Yang kita persoalkan Iya. apa? Ya, Apa langkah keuntungan yang kita? langkah kita Iya, iya. untuk rakyat kita, ya bisa kita siapkan menyongsong itu semua. Ya. Ya. Kemarin ini kan bulan berapa ya, saya lupa. Iya. Wakil Presiden sudah mencanangkan kawasan pangan nasional di Donggala Pantai Iya, Barat. iya. Nah itu sekarang kan sudah sampai Wapres menanam durian. Durian, ya. Ya. Kalau Pak Dokter melihat ini, ya, sudah layak atau perlu lagi digenjot? Atau Pak Dokter sudah jalan-jalan ke sana belum? Belum, tapi menurut saya ide ini bagus sekali. Ini kesempatan yang bagus saya kira. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk pemerintah kabupaten kota, berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Oke. Pemerintah pusat punya uang, iya, lalu menanamkan di program. Mari sungguh-sungguh, ya, kita melaksanakan itu untuk kebaikan rakyat kita. Ya, mungkin awalnya belum langsung rakyat yang dilibatkan ya, Betul. karena mungkin baru Ya. diratakan, diapakan. Tapi kita harus menyiapkan rakyat, mungkin bukan di lahan itu, tetapi di sekitarnya. Oke. Jadi kita tidak terpatok pada lokasi yang ada, Kawasannya. tapi di kawasan di sekitar itu, rakyat itu kita juga siapkan untuk kepentingan itu. Dan pasti pemerintah pusat mau perhatikan kan. Ya. Ya misalnya kalau di situ ditanam ubi kayu misalnya, karena setelah diteliti itu cocok, masyarakat kita yang lainnya juga. Lalu mulai dipikirkan dipasarkan di mana. Ya, Iya, betul. mulai dipikirkan. Mulai dipikirkan juga diversifikasi tanaman pangan di sekitarnya. Ya, cocok tidak tanahnya. Iya, dan segala cocok. macam. Jangan kita justru menjadi bagian yang mengeritik itu. Padahal kita pemimpinnya di situ. Iya, iya, iya. Misalnya lahannya tidak subur. Mari bantu pemerintah pusat mencari lahan yang subur. Ya, 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 ya. Jangan kita menjadi bagian, sebelumnya kan pernah ramai saya dengar. Ramai. Bukan Sulawesi Tengah, tapi di Indonesia. Iya, iya. Bahwa itu gagal, itu tanah begini, tanah... Betul. Nah, menurut saya, mestinya pemerintah daerah, Ya. terutama involve bersama dengan kabupaten kota yang punya tanah, Pak. Iya. Mana yang subur, mana Tunjukkan. yang... Ya, betul. Kalau tidak subur, ada ahli kan? Ya. Kayak di Untat, ada tanah tidak subur. Coba hubungi Fakultas Pertanian di Untat. Betul. Ya, ini ada lahan tidak subur. Bagaimana caranya disuburkan? Ya. Harus kolaborasi. Berkolaborasi.
Tidak boleh Kita lagi siap, gengsi, Pak. Ya? tidak bisa. Tidak bisa Coba lagi. UNTAD teliti ini. Oke. Ya, teliti ini lahan ini. Kita mau tanam begini, di mana cocok? Oh, kita siap, tidak perlu pakai dari luar, Pak. Tidak usah. Kita juga mampu, ya. Di UNTAD, Iya. Bapak, istilah saya mulai dari peniti sampai pesawat terbang bisa dibikin, Pak. Wih, luar biasa. Tinggal kita mau nggak memanfaatkan keahlian itu, benar, Pak. Iya, iya. Semua ahli ada di sana. Ini bukan pertendean ini. Iya. Iya. Setuju. Dan di UNTAD itu, Pak, setiap tahun ada ratusan hasil penelitian yang dihasilkan. Apa saja? Sosial, pertanian, teknik, apa saja. Coba kita hubungi Pak Rektor, Profesor, Jadi tinggal Dr. mungkin, Ahmad. Tinggal pemerintah daerah ngambil, Pak. iya, mau Apa enggak yang pemerintah daerah mau melibatkan Ya, melibat, ini ya. diberi pertanyaan nanti. Siap, Pak. Kelautan, oke. Ya. Kita siap. UNTAD itu siap. Kehutanan, mantap. Berarti Pak Dokter bilang, bisa bilang nanti ini pemimpin ke depan juga harus melihat ini. Berkolaborasi dengan UNTAD. Nah, Sekarang ini, kalau kita mau maju, harus berpikirnya kolaboratif. siap. Kalau di program studi ilmu pemerintah ada mata kuliah namanya kolaboratif governance. Ya, Pengelolaan pemerintahan secara kolaboratif. Tidak bisa lagi kita maju kalau hanya pemerintah yang merasa pandai sendiri. ya. Pemerintah yang merasa mengerjakan sendiri. Tapi harus bersama-sama. Stakeholder. Terutama pemerintah, sektor usaha swasta, dan rakyat. Yang kita sebut good governance. Oke. Tapi sekarang dikembangkan oleh Pentahelix dengan memasukkan Anda media massa dengan akademis. Tapi yang lainnya juga. Intinya kolaborasi. Harus ada kolaborasi. Dan saya kira Dimas Tadulako tuh siap Pak, kalau diajak. Ya, kalau diajak. Diajak. Dan seringkali seperti saya ini kan biasa masuk ke Ya, dinas-dinas segala macam. Banyak. Ya kita menunggu diajak. Ya. Ya, yang salah ini kalau tidak diajak. Diajak, iya. Akhirnya ya. Dan saya berharap mengajak orang UNTAD itu jangan pribadi, Pak, jangan ironi, tapi secara kelembagaan. Oke. Oke, siap. Ya, ada Pak Rektor dengan Wakil Rektor, ada para dekan, ada lembaga penelitian khusus, lembaga penelitian. Bahkan di Mas Tadulako itu, Pak, ada lembaga pemeriksa halal mengurusi soal halal. Oh ya, Ya, luar biasa. halal umat. Ada halal center, di situ dipelajari hal-hal apa yang berhubungan dengan halal, mengedukasi masyarakat. Berarti tidak perlu terlalu jauh-jauh harus orang bilang apa ke daerah lain untuk belajar, padahal kita di UNTAD juga punya. Tidak usah, Pak. Kalian apa yang Bapak perlukan? Ini Mas Tadulako ada, Pak. Jangan terlalu banyak Iya. Pak ya, apa namanya perjalanan dinas untuk apa studi tour, Iya, studi banding iya. dan segala macam. Mari saja kita diskusi. Siap. Ya. Bapak mau bagaimana laut kita, Teluk Tomini itu dikelola secara sosial, secara fisik, kalian. Bagaimana hutan kita yang masih banyak yang perawan itu kita kelola, kita lestarikan, Ya. kita melakukan reboisasi, fakultas kehutanan, Pak, Oke. peternakan juga. Pak Dokter, saya mau Iya. kembali lagi Pak Iya. Dokter ke belakang. Nah, karena ini isu politik masih menarik, nah, kita bahas. Nah, tadi kan Pak Dokter sudah sebutkan ada 3 pasangan. Iya. Sebenarnya Pak Dokter kemarin itu ada 5 orang-orang hebat kita ini, Iya. tokoh-tokoh Iya. kita. Rusdi Mastura, Ahmad Ali, Anwar Hafid, Hidayat Lamakarate, kemudian Irwan Lapata. Lapata, ya. Nah, ini kan orang-orang daerah yang Ya, putra-putra daerah yang Terbaik. mumpuni ini, yang terbaik. kompetensi ya. Dari mungkin Pak Dokter juga sudah membaca bagaimana di media Iya, iya. apa-apa yang mereka ingin kembangkan kalau mau jadi gubernur. Iya, Karena iya. mungkin sudah beberapa media sudah menerbitkan semacam bisa juga dibilang program mereka nanti ke depan. Iya. Ahmad Ali, Anwar Hafid, Iya. Hidayat Lamakarate, Rusdi Mastura, ada Irwan Lapata. Iya. Kalau Pak Dokter melihat dari 5 orang hebat ini, Iya. apakah dari program-program mereka yang sudah pernah dipublis yang sempat Iya. Pak Dokter rekam, Iya. adakah kebijakan mereka juga yang sudah Bapak lihat pro nanti untuk bagaimana mengembangkan IKN
menjadi penyangga IKN. Iya. Menurut saya Pak, pada intinya tim ahlinya terutama ya, mari studi lagi, melihat secara mendasar kaitannya dengan IKN, kita kaitkan dengan rakyat kita, apa yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat. Mari melihat lagi. Ya. Mari berdiskusi lagi, membaca lagi. Apa yang dibutuhkan? Turun rakyat, masih ada waktu untuk berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena pembangunan itu, Pak, jangan menurut kita pemimpin, tapi apa menurut rakyat. Ya, setuju. Ya. Selama ini kan ya apa menurut kita pemimpin. Makanya kadang-kadang rakyat bingung, apakah yang mau dikerjakan nih? Iya. Ya. Tapi coba tanya kaitannya dengan IKN. Ya. Ada yang perlu kita jelaskan sama masyarakat, karena mungkin tidak dipahami. Setelah dia paham, oh ya betul Pak. Itu yang kita perlu. Nah, saya berharap tim ahli ini, ya, para kandidat ini, Ya. betul-betul menjejak kakinya di bumi. Oke. Ya, ya. Sehingga visi misi yang Ya, dia itu buat, yang penting. Oke. ya benar-benar menjejak sesuai dengan kebutuhan rakyat. 11,5. Sesuai dengan kepentingan rakyat. Sehingga Sulawesi Tengah ini maju. Ya, maju. Siapa bilang tidak maju? Tapi daerah lain juga lebih maju. Betul. Ya, betul. Maju, tapi ini orang berlomba-lomba Iya. berpacu. Sehingga kemajuan kita seperti kurang terasa karena kan oleh karena kita perlu percepatan gitu loh. Nah, dalam konteks itu perlu tim ahli ini menggali, kemudian mengemukakannya kepada rakyat pada saat kampanye nanti, lalu dilaksanakan, bukan dijanjikan. Dilaksanakan janji. Karena memang Iya. kadang janji-janji. Iya. Jadi menurut saya tidak usah terlalu banyak, 1-2 aja, tapi fokus gitu. Fokus. Iya. Dan Nanti rasional. di rasional. masyarakat. Iya. Nanti periode berikutnya tidak usah bilang saya mau bikin kuota. Tapi yang Oke. karena Sulawesi Tengah ini ada ya yang perlu dibesarkan tuh desa. Pembangunan dari Jadi desa. pembangunan itu di desa. Oke. Iya. Desa kita bangun, infrastrukturnya, keterisolasiannya kita buka, tidak ada lagi yang terisolasi. Sehingga orang-orang desa itu bisa mengelola sumber daya yang ada pada Ada di desa. Oke. ya lahan pertanian, lahan perkebunan, ya tambak dan seterusnya. Ya selama ini banyak desa kita yang terisolasi, kaya subur, Ya, tapi tidak ada harganya. Oke. Tidak ada jalan Iya. juga pun. Apa yang dimaksud mendekatkan pasar Infrastruktur. dari komoditas? Bukan benar-benar pasar Masomba dekat, bukan. Tapi mungkin dia jauh, tapi karena infrastruktur jalan jembatan bagus, 300 km mungkin jauhnya, tapi semua bisa diangkut. Ya. Bisa Sehingga sampai semua ke punya pasar. hak sampai ke Oke, pasar. oke, siap. Tapi dia 2 km, tapi tidak ada jalan, tidak ada jembatan. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Kekayaan. Jadi, siapapun menjadi pemimpin, nantinya menjadi gubernur, menurut hemat saya, dia harus membangun desa. Bangun dari desa. Sekarang yang terjadi, orang-orang hebat desa datang ke kota. Karena desa kurang menghasilkan. Dia menghasilkan, tapi secara ekonomi Ya. tidak terlalu menghasilkan, tidak terjual. Oke. Karena infrastruktur tadi. Faktor-faktor Iya, faktor ya tadi. Sehingga orang-orang pintar desa datang ke kota. Dia datang ke kota tidak membawa keterampilan. Ya. Jadilah mereka pengangguran, membebani kota. Dan itu yang terjadi Iya, realitanya. iya realitanya. Oke. Jadi mari. Jadi nanti orang itu ke desa. Ya, karena desa ya. Bagaimana maksudnya membangun desa? Bukan membangun gedung desa, bukan. Ya, oke. Tapi membangun, kalau istilah saya, membangun kebudayaan, pikiran, pengetahuan, edukasi, dan infrastruktur fisik. Oke, setuju. Ya, sehingga ketika mereka cerdas segala macam, mereka mau memanfaatkan lahan, mengelola lahan, Oke. menjual hasilnya. Baik. Kalau desa maju, kota pasti maju. Ya.
Baik sekali. Jadi kota menyiapkan hal-hal yang diperlukan orang desa. Apa itu? Keperluan untuk leisure time, hotel, Oke, tempat hiburan, betul, mall, betul. ya perbankan, Ya, lebih segala macam. lebih ke sektor Ya. jasanya. Siap. Ya, kota Hmm. menyiapkan industrinya. Ya, Jadi industri. komoditas Ya, ya datang dari desa diolah. masuk di Pengolahan. kota, kita hilirisasi. Oke, Ya, cocok. begitu kita ada komoditi kakao dihilirisasi, jangan dalam bentuk kakao bulat dibawa ke Surabaya, Ya, tapi dijadikan apa? Jadi di situ setiap hilir ada orang yang bekerja. Ya, ada lapangan kerja dan lain-lain. ya, jadi hilirisasinya makin panjang, makin banyak orang bekerja. Kalau makin banyak orang bekerja, anak muda yang bekerja capek. Ya, malam dia tidur, Ya, istirahat. ada uang dia belanja, Hmm. kriminal akan menurun. Ya, pasti. Iya, iya. Oke. Karena mereka menjaga itu. Dan seterusnya, side effect akan Oke, multiplayer effect. baik sekali. Iya. Baik sekali Pak Dokter. Iya. Kita sudah di penghujung ini Pak Dokter, tapi mungkin seperti biasa kami di closing statement. Iya. Karena kita tadi mau mengawali diskusi kita dengan para calon pemimpin Iya. ini nanti. Iya. Mungkin di akhir diskusi kita ini Pak Dokter, mungkin apa yang urgen yang harus Pak Dokter sampaikan kepada calon pemimpin Iya. nanti kalau terpilih? Seperti itu. Apa yang dari pandangan Pak Dokter ini, ya kalau kalian jadi gubernur, wali kota, bupati, tolong perhatikan yang ini untuk kondisi Sulawesi Tengah yang dibutuhkan masyarakat kita. Iya. Saya kira apa yang saya kemukakan ini klise. Ya. Ya, Iya. ya, ya. Tapi terus harus kita ingatkan, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, yang pertama saya kemukakan, janji-janji yang dikemukakan, tolong dilaksanakan. Yang kedua, selalulah berempati kepada rakyat. Selalulah bersimpati kepada rakyat. Selalulah berpihak kepada rakyat. Karena bapak-bapak, ibu-ibu dipilih memang ya untuk memuliakan rakyat, untuk memberdayakan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Dalam konteks demokrasi, kesejahteraan, dan semua yang saya kemukakan tadi itu diharapkan oleh rakyat, lalu rakyat menggunakan hak konstitusionalnya memilih orang atau pihak yang bisa menunaikan apa yang menjadi harapannya. Baik, Kira-kira begitu. luar biasa. Baik sekali nih Pak Dokter. Ya, Saya mewakili kru podcast Palu mengucapkan terima kasih Terima atas kasih. waktunya yang Iya. mau merespon undangan kami untuk membahas sesuatu yang saya kira bermanfaat nanti iya, untuk insya Allah. masyarakat Sulawesi Tengah, kemudian juga para calon pemimpin Iya, ke depan untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, sahabat podcast, terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih buat Pak Dr. Irwan Waris, MSc, pengamat kebijakan publik, akademisi Universitas Tadulako. Saya Roni Sandi pamit. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain, tetap di podcast Palu. Assalamualaikum, sampai baku dapat lagi. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.